Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk cerita saya pada hari ini ialah air mata keinsafan. Naimah melihat jam di tangan kanannya sudah menunjukkan pukul 12.30 malam. Hari sudah lewat malam. Mengapa mataku masih belum mau terlelap dan perasaanku terasa aneh? Keluh Naimah, lantas membuka lampu biliknya. Sungguh usang rumah nenek Datuk Wan ini. Andai ibu bapakku pasti hidup aku tidak sesukar sekarang. Aku pasti sedang memakai pakaian yang indah dan makan makanan yang lezat. Aku akan dilayan bagai seorang puteri karena ibuku seorang yang kaya, kata Naimah sambil melihat sekeliling rumah papan yang serba kekurangan. Kalau hujan akan banjirlah lantai rumah ini karena bumbung rumah sudah banyak yang bocor. Sementara mataku tidak mau lelap, lebih baik aku habiskan membaca buku yang aku ambil daripada Aisyah. Fikir Naimah terus mencapai beg sekolahnya dan mengambil buku ceritanya. Dia tersenyum sendirian mengingati wajah masam Aisyah. Tangisan Aisyah masih tergiang-giang di telinganya. Kak, janganlah ambil buku cerita itu buku pemberian ibu saya. Kak, ambillah buku yang lain, rayu Aisyah lagi. Ambil buku lain? Baiklah, aku ambil semua buku ini. Terima kasih karena memberi aku buku-buku cerita ini. Aku amat menghargainya, kata Naimah tersenyum sambil merampas koleksi buku cerita di tangan Aisyah dan sahabatnya Khadijah. Tetapi Kak, pulangkanlah buku cerita yang Kak ambil tadi. Saya sayangkan buku itu, rayu Aisyah lagi. Kau anak orang kaya, belilah lain, marah Naimah. Dia langsung tidak menghiraukan tangisan air mata yang membasahi di pipi Aisyah. Tetapi Kak, buku itu hadiah daripada ibu saya, kata Aisyah lagi. Ada kukisah, kata Naimah dan berlalu setelah menolak Aisyah jatuh tersungkur. Naimah terkenal di sekolahnya sebagai seorang pelajar yang kaki buli dan nakal. Pada waktu malam, Naimah bergegas ke dapur untuk menjarang air dan membancuh air kopi. Sengaja Naimah membesarkan api agar air yang dijarangnya cepat mendidih. Tiba-tiba badannya terasa bahang dan terlalu panas. Kedengaran suara riuh rendah. Naimah dapat menangkap beberapa suara yang memanggil namanya. Napasnya terasa sesak, bajunya basah bermandikan peluh. Naimah membuka matanya perlahan-lahan. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Matanya terasa pedih, berair apabila memasuki asap. Dia terbatuk-batuk akibat terhidu asap yang memenuhi ruang rumah papan yang sedang dijilat api. Tolong, nenek, Tokwan, tolong saya, jerit Naimah sekuat hatinya. Naimah menjerit lagi, namun jeritannya tiada siapa yang mendengar karena suaranya tersangkut di kerongkong. Tubuhnya menggeletar memandang api yang kian marak. Ya Allah, aku menyesal atas segala dosa-dosaku. Ampunilah dosaku karena telah melupakanmu ketika aku senang. Ya Allah, selamatkanlah hambamu. Tolonglah aku ya Allah, kata Naimah sambil memeluk erat Al-Qur'annya. Air mata keinsafan bercucuran membasahi pipinya. Napasnya kian sesak akibat terlalu banyak menyedot asap. Dia sudah tidak bernyawa untuk bertahan dalam kebakaran tersebut. Dunianya menjadi gelap sebelum merebah di sebelah kayu yang telah jatuh dijilat api yang sedang marak dari bumbung biliknya. Syukur Alhamdulillah karena Allah telah menyelamatkanku dan memanjangkan umurku serta memberi kesempatan kepadaku untuk bertaubat dan bersujud kepada-Mu ya Allah. Mulai saat ini aku berjanji pada diriku sendiri, aku mau berubah menjadi insan yang berguna, bisik Naimah pada dirinya. Kawan-kawan, pengajaran pada cerita ini ialah
Pertama, bersabar dengan dugaan hidup. Kedua, janganlah membuli insan yang lemah. Ketiga, taat perintah agama. Dan yang keempat, menghormati orang yang lebih tua. Sekian, terima kasih.